Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat dodol ubi ungu yang rasanya manis, lembut, dan teksturnya sangat kenyal. Dengan menggunakan taburan biji wijen di bagian atas dodolnya, pastinya rasanya akan semakin enak dan semakin wangi. Kreasi olahan ubi ungu dijadikan dodol merupakan pilihan yang tepat dan sangat mudah. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Pertama kita siapkan 700 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan sudah dikukus. Selanjutnya, ubi ungu yang sudah dikukus ini kita haluskan dengan menggunakan chopper. Selain menggunakan chopper, teman-teman juga bisa menggunakan alat penghalus ataupun bisa menggunakan ulekan. Jika ubi ungu dihaluskan dengan menggunakan chopper, pastikan menambahkan santan untuk proses menghaluskan. Pada proses pembuatan dodol kali ini, saya menggunakan 1200 ml santan yang saya peroleh dari 5 buah santan saset instan kemasan 65 ml. Kemudian tuangkan ubi ungu yang sudah dihaluskan ke dalam panci bersih. Selanjutnya, masukkan sisa santan yang digunakan untuk menghaluskan ubi ungunya tadi. Kemudian kita aduk dengan menggunakan whisker hingga ubi ungu yang sudah dihaluskan dan juga santan tercampur merata. Setelah ubi ungu yang dihaluskan dan juga santan tercampur merata, kemudian masukkan 400 gram gula pasir. Jika teman-teman suka manis, jumlah gula pasir yang digunakan bisa ditambahkan. Aduk dengan menggunakan whisker hingga benar-benar tercampur merata. Kemudian masukkan 200 gram tepung beras secara bertahap sambil diaduk dengan menggunakan whisker hingga benar-benar tercampur merata. Pada proses penambahan tepung beras bisa kita lihat bahwa banyak sekali tepung beras yang bergerindil. Tapi ini tidak jadi masalah karena nantinya akan kita saring sebelum adonan ini kita panaskan atau kita rebus di atas api kompor. Setelah ditambahkan 200 gram tepung beras, kemudian kita tambahkan 200 gram tepung ketan secara bertahap sambil diaduk dengan menggunakan whisker. Jadi untuk penggunaan tepung beras dan juga tepung ketan, di sini saya menggunakan 1:1, yaitu 200 gram tepung beras dan 200 gram tepung ketan. Dan bisa kita lihat banyak sekali tepung beras dan juga tepung ketan yang masih berkerindil. Kemudian kita saring, seperti inilah hasilnya. Bisa kita lihat sangat lembut dan juga teksturnya tidak ada yang berkerindil. Selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh vanila bubuk, kemudian kita aduk dengan menggunakan whisker hingga tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, dan aduk kembali dengan menggunakan whisker. Selanjutnya, adonan dodol ubi ungunya ini kita panaskan atau kita rebus di atas api kompor. Kita gunakan api kompor sedang saja. Dan pastikan saat proses merebus adonannya ini, kita aduk terus menggunakan spatula. Kita gunakan api kompor sedang saja agar nantinya adonan tidak mudah gosong. Bisa kita lihat pada video, untuk adonannya semakin lama akan semakin berkerindil dan menjadi padat. Ini kita lanjutkan saja untuk proses mengaduknya, agar adonan bisa benar-benar tercampur merata dan matangnya merata serta tidak mudah gosong. Jika adonan sudah memadat dan tidak ada cairan, ini kita lanjutkan proses mengaduknya. Untuk proses mengaduknya ini kita percepat agar nantinya adonan bisa benar-benar matang merata dan seperti inilah hasilnya. Setelah adonan matangnya merata, ini akan semakin berat sehingga proses mengaduknya juga harus semakin cepat. Di tahap pertama ini, kita masak adonan dodolnya kurang lebih selama 1 jam sambil terus diaduk agar tidak mudah gosong dan matangnya merata. Setelah kurang lebih kita masak untuk adonan dodolnya, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau bisa menggunakan butter. Penambahan margarin ini tujuannya agar dihasilkan dodol dengan penampilan yang sangat glowing dan pastinya tidak mudah lengket di tangan saat dimakan. Kita aduk terus hingga tercampur merata dengan margarin ataupun mentega yang ditambahkan.
Setelah penambahan margarin ke dalam adonan dodolnya, kemudian ini kita masak selama kurang lebih 50 menit. Dan semakin berat adonan, kemudian kita cek dengan menggunakan tangan. Jika adonan dodol tidak ada yang lengket di tangan, kemudian kita matikan api kompor dan kita angkat. Kemudian adonan dodol ini bisa kita cetak di dalam nampan bersih. Kemudian siapkan nampan bersih berbentuk persegi seperti pada video yang sudah dialasi dengan menggunakan plastik agar nantinya dodol tidak lengket. Kemudian kita tuangkan adonan dodol yang sudah dimasak ke dalam nampan yang sudah dialasi dengan menggunakan plastik. Dengan menggunakan bantuan spatula, kita ratakan adonan dodol hingga memenuhi seluruh bagian nampan. Kemudian adonan dodol ini kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam atau hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, kita keluarkan dari nampan dan dengan menggunakan bantuan scraper kita potong dodol seperti pada video. Pastikan untuk scraper yang akan digunakan dilapisi dengan menggunakan plastik. Bisa kita lihat untuk dodol yang dihasilkan sangat lentur dan ini sangat lembut sekali. Untuk aroma ubinya sangat wangi sekali dan pastinya ini rasanya sangat manis. Kita potong kotak kecil-kecil ataupun bisa menyesuaikan selera teman-teman. Kemudian dodol ini kita bungkus dengan menggunakan plastik. Sebelum dibungkus menggunakan plastik, untuk dodolnya kita beri taburan wijen. Untuk biji-wijennya di sini sudah saya sangrai sebelumnya. Untuk plastik yang saya gunakan di sini yaitu plastik berukuran setengah kilo yang saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian kita bungkus menyerupai amplop atau menyerupai bentuk dari dodol yang kita potong tadi. Sematkan dengan menggunakan bantuan selotip. Dan seperti inilah dodol ubi ungu yang dihasilkan, yang sudah ditambahkan taburan biji wijen dan sudah dibungkus. Dari resep yang digunakan, di sini saya kurang lebih mendapatkan 30 pieces dodol ubi ungu yang dibentuk kotak seperti pada video dan dibungkus secara rapi dengan taburan wijen yang pastinya menambah rasa gurih yang dihasilkan. Ini saya coba buka bungkusannya untuk saya icipi bagaimana rasa dari dodol yang dihasilkan. Tekstur dodol yang dihasilkan sangat lembut, lentur, dan juga kenyal. Dan tingkat kematangan dari dodolnya pun sangat bagus, terlihat tidak lengket di tangan. Ini rasanya sangat manis, gurih, dan juga enak. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!